Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Jika sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang garis singgung layang-layang, nah sekarang mari kita lanjutkan materinya, yaitu tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa tujuan dari kita mempelajari materi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Memahami konsep garis singgung persekutuan dua lingkaran. 2. Membedakan garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran. 3. Menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Dan yang terakhir adalah menentukan panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Oke, yuk kita mulai dengan review materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Apa sih garis singgung lingkaran itu? Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Ingat ya, hanya menyentuh tepat di satu titik saja. Misalnya, ini adalah sebuah lingkaran dengan pusat O. Contoh garis singgung lingkaran itu yang seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini juga boleh. Jadi bebas ya. Yang penting garis tersebut menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ini bukan garis singgung ya, karena ini menyentuh lingkaran di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Garis ini dinamakan memotong lingkaran. Nah, bagaimana jika seperti ini? Garisnya kan tidak menyentuh lingkaran sama sekali ya. Jadi, ini bukan termasuk garis singgung lingkaran. Nah, bisa dipahami ya konsep dari garis singgung lingkaran. Selanjutnya, materi hari ini tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Sekarang kita fokus ya ke dua buah lingkaran berikut. Garis singgung persekutuan dua lingkaran berarti garis yang menyinggung dua lingkaran sekaligus. Nah, dari gambar ini apakah kalian bisa menemukan garis singgung persekutuan dua lingkarannya? Ya, benar. Jadi ada dua kemungkinan ya. Misal, ini adalah garis yang menghubungkan dua titik pusat lingkaran. Maka garis singgung persekutuan dua lingkaran kemungkinan yang pertama adalah seperti ini atau seperti ini. Posisi kedua garis ada di bagian luar lingkaran, makanya garis ini disebut garis singgung persekutuan luar. Kemungkinan yang kedua adalah seperti ini atau seperti ini. Garisnya kan memotong ke dalam antara dua lingkaran, makanya ini disebut dengan garis singgung persekutuan dalam. Nah, selanjutnya kita belajar menentukan panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Tadi kita sudah tahu ya, bahwa garis singgung persekutuan dua lingkaran itu ada dua macam, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Untuk menentukan garis singgung persekutuan luar, rumusnya adalah L sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kemudian dikuadratkan. Keterangannya begini, L itu adalah garis singgung persekutuan luar, jadi L itu singkatan dari luar ya. Kemudian P adalah jarak kedua titik pusat, R besar adalah jari-jari lingkaran besar, kemudian R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Bagaimana cara penggunaannya nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam, rumusnya adalah D sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kemudian dikuadratkan. Untuk keterangannya, D adalah garis singgung persekutuan dalam, jadi D itu singkatan dari dalam. Kemudian P adalah jarak kedua titik pusat,
R besar adalah jari-jari lingkaran besar, dan yang terakhir R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Yuk anak-anak, coba kita perhatikan kedua rumus yang ada. Ternyata bedanya hanya sedikit saja. Di garis singgung persekutuan luar, jari-jarinya dikurangkan, sedangkan di garis singgung persekutuan dalam jari-jarinya ditambah. Jadi sebenarnya perbedaan rumusnya hanya ada di situ aja. Mudah kan? Oke, sekarang kita terapkan rumus tersebut ke dalam soal ya. Contoh soal yang pertama. Diketahui dua lingkaran berpusat di M dan N. Jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 26 cm, sedangkan jari-jari lingkaran masing-masing 12 cm dan 2 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah titik-titik. Oke, dari soal kita catat apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah bahwa P atau jarak kedua titik pusat adalah 26 cm. Jari-jari lingkaran besarnya 12 cm, jari-jari lingkaran kecilnya adalah 2 cm, kemudian L-nya belum diketahui. Jadi L itu adalah yang ditanya. Baik, langsung kita tulis dulu ya rumusnya, yaitu menggunakan rumus L. Kenapa? Karena yang ditanyakan di soal adalah garis singgung persekutuan luar. Rumusnya adalah L sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kemudian dikuadratkan. Nah, dari yang sudah diketahui kemudian kita masukkan P-nya 25, jadi 25 kuadrat dikurangi 15 dikurangi 8 kemudian dikuadratkan. Kita kerjakan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu 15 dikurangi 8, kita dapatkan hasilnya adalah 7. Jadi L sama dengan akar 25 kuadrat itu adalah 625, kemudian 7 kuadrat adalah 49. Kemudian kita kurangi menjadi L sama dengan akar dari 576. Nilai dari akar 576 yaitu adalah 24. Jadi panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 24 cm. Gimana? Bisa dipahami ya? Yuk, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui dua lingkaran dengan jarak kedua pusat lingkaran 15 cm. Jari-jari lingkaran besar 5 cm dan jari-jari lingkaran kecil 4 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah titik-titik. Oke, dari soal kita catat apa saja yang sudah diketahui. Yang diketahui adalah P-nya 15 cm, kemudian R besarnya adalah 5 cm, R kecil 4 cm, dan yang ditanya adalah D, yaitu panjang garis singgung persekutuan dalam. Langsung saja kita tulis dulu rumusnya menggunakan rumus D, karena yang ditanya di soal adalah garis singgung persekutuan dalam. D sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi dalam kurung R besar ditambah R kecil kemudian dikuadratkan. D sama dengan akar dari 15 pangkat 2 dikurangi 5 ditambah 4 dipangkatkan 2. Jadi D sama dengan akar dari 225 dikurangi 5 tambah 4 kita kerjakan dulu yaitu 9 kemudian dikuadratkan hasilnya adalah 81. Jadi D-nya adalah akar 144. Akar dari 144 itu adalah 12. Jadi garis singgung persekutuan dalam kedua lingkarannya adalah 12 cm. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk contoh yang terakhir. Diketahui dua lingkaran berbeda, jari-jari lingkaran pertama 20 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua 10 cm. Jika panjang dari singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 40 cm, maka
jarak kedua pusat lingkaran adalah titik-titik sentimeter. Oke, dari soal kita catat apa saja yang sudah diketahui, yaitu P-nya. Belum diketahui ya, jadi P itu yang ditanya. Kemudian jari-jari lingkaran besarnya adalah 20 cm, jari-jari lingkaran kecilnya adalah 10 cm, dan D atau garis singgung persekutuan dalamnya adalah 40 cm. Nah, di sini sudah diketahui bahwa garis singgung persekutuan dalamnya sudah diketahui. Jadi, kita menggunakan rumus dari D, yaitu akar dari P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kemudian dikuadratkan. Nah, karena D-nya sudah diketahui, maka D-nya kita tulis 40 sama dengan akar P kuadrat dikurangi 20 ditambah 10 kemudian dikuadratkan. Kita kerjakan yang di dalam kurung, yaitu 20 ditambah 10, 30. Jadi didapat 40 sama dengan akar P kuadrat dikurangi 30 kuadrat. Nah, kemudian 40 sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi 30 pangkat 2 yaitu 900. Agar akarnya hilang, maka semuanya kita kuadratkan. Ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. 40 kuadrat sama dengan 1600 sama dengan akarnya sudah hilang karena sudah dikuadratkan. Kemudian menjadi P kuadrat dikurangi 900 saja. Nah, P kuadratnya kita tinggal sendiri, kemudian dikurangi 900-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi ditambah. Menjadi 1600 ditambah 900 sama dengan P kuadrat. Kita hitung 1600 ditambah 900 yaitu 2500 sama dengan P kuadrat. 2500 sama dengan P kuadrat. Kita hitung P sama dengan akar dari 2500. Jadi nilai P adalah 50 cm. Jadi jarak kedua titik pusat kedua lingkaran tersebut adalah 50 cm. Nah, selesai. Demikian penjelasan tentang garis singgung persekutuan dua lingkarannya. Nah, sekarang giliran kalian ya untuk mengerjakan soal-soal berikut. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah belajar matematika hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Pakai maskernya, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.